Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Nanda Saputra Tanjung, saya dari tim sales Toyota Auto 2000 Sanur Bali. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Toyota Hybrid. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dari aspek benefit menggunakan Toyota Hybrid. Kedua, saya akan menjelaskan dari aspek komponen-komponen Toyota Hybrid. Oke, lanjut. Kita akan membahas pertama dari aspek benefit. Nah, Bapak Ibu semua, jika menggunakan Toyota Hybrid itu akan lebih efisiensi bahan bakar. Kenapa? Karena untuk Toyota Hybrid ini sudah dilengkapi dua mesin bensin dan mesin listrik, atau yang bisa kita bilang dengan dari baterai hybridnya itu. Kenapa? Karena bisa suatu saat menggunakan dari tenaga dari baterai hybrid atau menggunakan dari mesin bensin. Kedua, dari segi kesenyapan. Untuk kesenyapan berkendara, Toyota Hybrid ini jauh lebih senyap dari mobil non-hybrid. Karena ketika di start menggunakan tenaga hybrid itu bahkan tidak terdengarkan suara mesin sama sekali. Selanjutnya, untuk Toyota Hybrid ini itu adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Karena kenapa? Memiliki gas emisi CO2-nya yang jauh lebih kecil daripada kendaraan non-hybrid. Selanjutnya, dengan menggunakan Toyota Hybrid, saya bisa mengatakan Bapak Ibu semuanya akan merasa lebih percaya diri. Kenapa? Karena Toyota Hybrid ini terkenal dengan mobil mewah dan fitur-fiturnya sangat menarik. Dan juga Toyota Hybrid ini memiliki tenaga dan powerful yang sangat sangat bagus loh, sangat baik dari kendaraan lainnya begitu. Selanjutnya, dari segi faktor komponen kendaraan Toyota Hybrid, saya akan membahas 5 faktor kendaraan Toyota Hybrid, yaitu faktor-faktornya. Komponennya adalah, itu ada komponen utamanya itu adalah mesin bensin dan juga mesin listrik atau pakai baterainya itu. Makanya pertama adalah mesin bensin. Mobil Toyota Hybrid berbeda dengan mobil kendaraan mesin bensin konvensional. Kenapa? Pertama, karena mesin bensin Toyota Hybrid menggunakan sistem Atkinson cycle, sedangkan mobil konvensional non-hybrid itu menggunakan auto cycle. Bedanya apa sih? Untuk sistem Atkinson cycle itu menghasilkan thermal yang jauh lebih kecil daripada mobil menggunakan sistem auto cycle, sehingga itu menjadikan bahan bakar lebih irit. Selanjutnya, untuk motor listrik itu memiliki MG1, dalam komponennya itu ada MG1, ada MG2, ada power split device, ada VCU. Nah, apa sih yang dimaksud dengan MG1, MG2, power split device atau power control unit atau inverter? Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk MG1, motor generator 1 itu berfungsi digunakan ketika mobil di start di awal. Dan juga MG1 bisa digunakan sebagai pensuplai pengisian baterai hybrid ketika menggunakan tenaga mesin bensin. Selanjutnya MG2 atau motor generator 2 itu merubah energi listrik menjadi energi kinetik yang digunakan untuk menggerakkan roda-roda kendaraan hybrid. Dan juga MG2 ini berfungsi untuk pengisian baterai hybrid ketika deselerasi atau pengereman. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir kalau baterai hybrid ini akan
kehabisan selama kendaraan itu dipakaikan dengan intens karena dia memiliki sistem pengisian secara otomatis. Selanjutnya itu adalah power split device, yaitu berfungsi untuk mengatur energi listrik yang didistribusikan kepada MG1, MG2. Ya, kita bisa bilang dia itu sebagai wasit lah ya, mengatur apakah ini yang MG1 yang digunakan atau MG2 yang digunakan. Selanjutnya itu adalah power control unit atau inverter. Nah, sistem ini, PCU ini berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik ke masing-masing generator. Selanjutnya dia itu berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan energi listrik yang akan digunakan. Selanjutnya PCU juga berfungsi untuk merubah arus DC menjadi AC atau sebaliknya, merubah arus AC menjadi arus DC. Selanjutnya untuk komponen selanjutnya adalah baterai hybrid. Baterai hybrid ini yaitu merubah menyalurkan energi listrik kepada modul generator gitu. Selanjutnya juga untuk Bapak Ibu diketahui di display monitor di Toyota Hybrid ini juga bisa kita lihat ketika baterai hybrid ketika start ini ya, ketika baterai di atas 40%, maka motor listrik adalah yang digunakan atau sistem hybrid itu yang digunakan untuk menstart, sehingga sangat senyap sekali. Selanjutnya ketika kita mau akselerasi di tanjakan, maka otomatis mesin bensin yang digunakan untuk menggerakkan roda, dan kita ingin mengakselerasi lebih powerful lagi, maka mesin listrik dan mesin bensin akan bekerja sama menggerakkan roda sehingga mobilnya menggunakan tenaga yang lebih powerful. Selanjutnya juga ketika Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi, ketika di indikator itu ketika kita pengereman atau deselerasi, ini sistem akan langsung melakukan pengisian ke baterai hybrid melalui sistem yang saya sebutkan tadi, yaitu di MG2-nya itu. Selanjutnya itu jika pada start juga, ini saya misalnya ketika start sedangkan baterai hybrid di bawah 40%, otomatis mesin yang akan menyalakan mobil dan juga langsung melakukan pengisian ke baterai hybrid. Nah, mungkin begitu penjelasan singkat saya mengenai Toyota Hybrid. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jika ada sesuatu yang ditanyakan bisa disampaikan, atau mungkin jika ada salah yang saya sampaikan bisa dikoreksi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semua.